Halo, saya Ferawati Sinaga dari Universitas Negeri Medan akan membahas mengenai strategi pencegahan bunuh diri yang terjadi di beberapa masyarakat Kecamatan Siantar Timur oleh dosen pengampu Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak SSOS yang disusun oleh saya Ferawati Sinaga dengan NIM 3203122051. Bunuh diri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya. Bunuh diri dijadikan sebagai salah satunya jalan keluar dalam situasi yang tidak terselesaikan atau bagi penderita penyakit lainnya. Bunuh diri dilakukan seseorang ketika mereka merasa depresi, tidak adanya kesempatan untuk membenahi diri, menurunnya kemampuan diri, atau dalam masa penyembuhan penyakit yang parah. Bunuh diri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu atau status sosial tertentu, tetapi bisa dilakukan siapa saja. Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Terdapat 8 kecamatan di Kota Pematang Siantar, yaitu Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Timur, Kecamatan Siantar Martoba, dan Kecamatan Siantar Sitalasari. Salah satu kecamatan di Kota Pematang Siantar, yaitu Kecamatan Siantar Timur, banyak melakukan kasus bunuh diri dengan berbagai faktor penyebab terjadinya kasus bunuh diri yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Adapun penelitian ini menggunakan teori struktur kepribadian dasar oleh Gardiner Linton dan Du Bois yang mengatakan bahwa struktur kepribadian dasar merupakan alat penyesuaian diri individu yang umum bagi semua individu dalam masyarakat. Penyebab terjadinya kasus bunuh diri di Kecamatan Siantar Timur yaitu karena adanya teknik berpikir di mana dalam teori struktur kepribadian dinyatakan bahwa dalam menyesuaikan diri terhadap permasalahan yang ada dalam setiap individu, adanya seseorang dalam keluarga yang mengalami stres akibat ekonomi yang merosot dan depresi akan menimbulkan tindakan bunuh diri. Jika tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami, maka dari itu perlunya ada dukungan dari orang-orang terdekat. Adapun beberapa strategi pencegahan bunuh diri di Kecamatan Pematang Siantar Timur. Yang pertama, kasus bunuh diri karena masalah ekonomi. Jika banyak tekanan yang diterima baik itu dari pihak keluarga ataupun pihak orang lain, cobalah agar saling memahami antar satu sama lain. Sebagai keluarga, berilah dukungan ataupun dorongan kepada seseorang yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Jadilah sebagai seseorang pengenal dan buatlah kamu menjadi pemberi support kepadanya. Oleh sebab itu, separah apapun masalah ekonomi yang dihadapi akan dilewati secara bersama-sama. Selanjutnya, strategi pencegahan bunuh diri karena depresi akibat penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Nah, di sini cobalah mengenali dirimu sendiri dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jika kamu merasa terpukul dan depresi akibat penyakit yang kamu derita, cobalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri dalam arti sering berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberi umur panjang dan bisa secepat sembuh. Selain itu, kamu juga bisa mencari atau ikut serta dalam acara-acara seremoni gereja agar pemikiranmu terbuka dan tidak merasa kesepian. Strategi pencegahan yang juga bisa kamu lakukan adalah dengan kenali dahulu tanda-tanda seseorang itu bagaimana. Misalnya, sering menceritakan kematian, terlihat murung dan lesu, suka marah-marah, terlihat kurang bergairah hidup yang dilihat dari tidak memikirkan kesehatannya. Nah, di sini bukalah percakapan yang hangat kepada seseorang yang ketika dia sering menceritakan kegelisahan yang dialaminya, serta jadilah sebagai pendengar yang baik kepada orang tersebut. Lalu, jangan membiarkan seseorang tersebut sendirian sementara waktu. Ataupun dengan kamu bisa menemani orang tersebut sampai seberapa hari kamu bisa bertahan. Selanjutnya,
kamu juga bisa mencoba untuk membantu masalah seseorang tersebut dengan semampu kamu, baik itu dari hal kecil maupun dari hal besar. Doronglah dia dalam keadaan yang lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh cinta, serta yakinkan mereka bahwa masalah itu bisa dilewati. Selanjutnya, adapun metode dan mekanisme yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, melakukan suatu observasi terhadap seseorang yang ingin melakukan bunuh diri, serta melakukan wawancara kepada Kapolres terkait bunuh diri yang sedang terjadi. Nah, di sini kamu bisa melakukan suatu observasi ataupun kunjungan ke tempat orang-orang yang sering melakukan bunuh diri. Lalu, setelahnya kamu dapat pergi ke kantor polisi ataupun Kapolres di mana kamu melakukan observasi tersebut. Lalu yang kedua, kasus bunuh diri terjadi akibat beberapa faktor seperti ekonomi dan depresi akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Lalu yang ketiga, membuat suatu strategi pencegahan kasus bunuh diri tersebut. Nah, di sini kamu dapat membuat rancangan-rancangan strategi pencegahan terkait pengurangan kasus bunuh diri di mana kamu melakukan observasi. Selanjutnya, manfaat rekayasa ide. Adapun manfaat rekayasa ide ini ialah supaya penulis dapat menyumbangkan ide, gagasan, atau pemikirannya terhadap permasalahan yang diangkat dan untuk menemukan solusi serta upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas, serta dapat menambah pengetahuan penulis dan para pembaca terkait hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan kasus bunuh diri yang semakin marak. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait strategi pencegahan bunuh diri agar bunuh diri dapat semakin tidak bertambah ataupun tidak semakin marak di kalangan kita bermasyarakat di negara Indonesia. Bye-bye.